Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang tauhid yang tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan perdukunan adalah kajian tentang ilmu perbintangan. Di mana ilmu perdukunan dalam hal yang negatif ada seperti yang pernah saya sampaikan, ada perdukunan yang positif, ada perdukunan yang negatif. Yang positif adalah seperti dukun bayi dan sebagainya. Yang itu ada sebab dan akibatnya. Ada perdukunan yang negatif, yaitu perdukunan yang dia memiliki kaitan dengan ajaran-ajaran setan atau meminta pertolongan dengan setan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa orang yang datang kepada dukun ada 3 macam. Yang pertama adalah dia datang kepada dukun untuk bertanya saja tentang nasib dia, tentang masa depan dia, dan sebagainya. Iseng dia datang. Apa hukumnya? Dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Kemudian yang kedua adalah orang yang datang kepada dukun dan mempercayai dukun itu. Maka hukumnya adalah dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, datang kepada dukun untuk menguji, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa orang ini adalah pembohong. Nah, ini 3 macam orang yang datang kepada dukun. Yang pertama haram, dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Yang kedua, dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah bisa jadi dia wajib untuk melakukan itu, boleh atau bisa jadi wajib. Nah, karena dia ingin melihatkan kepada masyarakat bahwa orang ini adalah pembohong yang tidak akan bisa memberikan apapun, memberikan informasi apapun yang benar tentang masa depan, tentang nasib seseorang. Nah, berkaitan dengan dukun ada juga yang hampir sama, memiliki makna yang sama, yaitu ilmu nujum. Ilmu yang berkaitan dengan perbintangan, di mana ilmu yang berkaitan dengan perbintangan, ya, zodiak dan sebagainya, adalah salah satu amalan, salah satu perbuatan, salah satu ilmu yang menafikan tauhid. Seorang muslim menjerumuskan seorang tersebut kepada perbuatan kesyirikan. Si pelaku yang melakukan itu terjerumus pada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang cukup penting agar masyarakat tahu bahwa permasalahan ini itu bukan hal biasa. Karena orang yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, sebesar-besarnya dosa biasa, perbuatan zina, perbuatan minuman keras, ketika tidak mencapai tingkatannya perbuatan syirik, itu dia masih di bawah dari perbuatan syirik meskipun itu kecil. Nah, bagaimana kalau ternyata perbuatan dosa tersebut syiriknya syirik besar, mengeluarkan dia dari keislaman? Maka na'udzubillah, orang ini ketika meninggal dan Allah dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak segera bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal dan di neraka akan berada di situ selama-lamanya. Maka kita perlu menjelaskan hal-hal yang seperti ini, yang kelihatannya sepele, banyak orang melakukannya, tetapi sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ketika melihat bintang, oh ini pertanda apa ya? Bintang jatuh ini pertanda apa ya? Ketika melihat bintang-bintang tertentu tanda apa ya? Nah, ini perlu kita pelajari bersama apa hukumnya melihat hal yang seperti ini.
Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata Rasulullah SAW suatu ketika mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalamnya turun hujan, ketika usai sholat beliau berbalik menghadap kepada para sahabat lantas bersabda, "Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dikala pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang." Sedangkan orang-orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini dan bintang itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Di sini Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada para sahabat, ketika seorang berkeyakinan bahwa turunnya hujan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena bintang-bintang, maka sesungguhnya dia telah beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan sebaliknya, ketika dia meyakini bahwa hujan itu turun karena bintang-bintang ini, berarti dia telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi subhanallah, permasalahan ini bukan permasalahan yang sederhana. Para pemirsa yang semoga dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meyakini terjadinya alam, apa yang terjadi di alam semesta ini karena makhluk, maka dia telah terkufur terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang semoga dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab sahihnya, Qatadah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal. Yang pertama, sebagai penghias langit. Kemudian yang kedua, sebagai pelempar setan. Ketiga, sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Jadi adanya bintang-bintang di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya untuk 3 hal. Pertama adalah untuk biasa dilihat. Subhanallah, indahnya ketika di malam yang cerah, bintang-bintang begitu banyak menghiasi langit. Indah kita dengan romantisme bersama pasangannya, istrinya, bersama keluarganya, memandang bintang-bintang yang luar biasa, menjadi keindahan untuk alam semesta ini. Kemudian yang kedua, sebagai pelempar setan, di mana Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita bahwa setan-setan itu bertumpuk-tumpuk ke atas. Untuk apa? Untuk mencuri berita-berita dari langit. Di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan kepada para malaikat bahwa dia telah mentakdirkan sesuatu, maka para malaikat itu bertasbih. Para malaikat yang ada di sekitar arsy bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bawahnya mendengarkan tasbih itu, mereka bertasbih terus sampai ke bawah. Lalu yang di bawah bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Maka dari atas mengatakan, Rabb kita telah mengatakan ini dan itu, mentakdirkan ini dan itu. Sampai ke bawah dan sampai kemudian didengar oleh jin-jin yang mencuri sampai ke langit, sampai di awan. Nah, ketika jin itu menceritakan yang mencuri berita itu kepada jin yang ada di bawahnya, terus ke bawah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bintang untuk menghancurkan mereka. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang beritanya sampai kepada dukun, ada yang tidak sampai kepada dukun. Yang sampai kepada dukun itu sesungguhnya satu berita telah ditambah menjadi 100 berita. Jadi satu kebenaran ditambah dengan 100 kebohongan. Kenapa jin itu mau melakukan itu?
Karena dia ingin membuat para dukun ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Orang yang ingin mengkafirkan saja, dia siap dengan kematian. Kematian apa? Akan diserang oleh bintang-bintang yang datang itu tadi. Ada yang selamat, tidak selamat. Mereka mau siap aja mati. Demi untuk apa? Demi mengkufurkan, mengkafirkan para dukun-dukun, dan dukun-dukun itu akan mengkafirkan orang-orang yang datang kepada dia. Kenapa? Orang yang datang kepada dukun tadi ada 3 macam. Ya, minimal ada 2 orang tadi yang dia telah melakukan paling kecil dan melakukan dosa syirik, ya, yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Nah, ini luar biasa. Kalau mereka yang sudah tahu kufur dan ingin mengkafirkan orang dengan semangatnya dia berbuat, dia bekerja, bagaimana dengan kita yang insya Allah di atas kebenaran dan ingin mengajak orang kepada kebenaran? Harusnya lebih siap lagi, siap dengan kematian, siap dengan pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan waktu dan sebagainya. Mereka saja sudah siap dengan pengorbanan nyawa-nyawa mereka akan diserang oleh bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menghabisi mereka. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tanda mengenal orang arah kemana kalau sekarang mungkin kita sudah memiliki alat-alat canggih, ya, dengan menggunakan internet, menggunakan GPS, sudah mudah tanpa melihat bintang-bintang pun ya sudah bisa mengikuti arah. Walaupun begitu ya tetap kita tetap membutuhkan mereka, terutama kalau misalnya peralatan-peralatan teknologi itu macet, ya, akan menggunakan bintang-bintang tersebut. Nah, ini 3 fungsi daripada bintang yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini atau di langit-langit ini. Maka ketika ada di luar daripada 3 fungsi ini, berarti dia telah menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadikan bintang itu sebagai tanda terhadap kebaikan seseorang, tanda bahwa ini adalah hari yang baik, tanda bahwa ini terjadi sesuatu, tanda bahwa ini adalah hari yang kurang baik, tidak boleh dilakukan acara-acara itu tertentu, maka ini sudah di luar daripada fungsi yang Allah berikan terhadap penciptaan bintang-bintang ini. Nah, ilmu nujum atau ilmu perbintangan ada 2 macam, yaitu pertama dinamakan dengan ilmu at-ta'thir, yaitu ilmu nujum, ilmu perbintangan yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ya, jadi ketika dia meyakini bahwa bintang-bintang ini memiliki pengaruh terhadap alam semesta, kalau bintang ini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Yang terjadi kalah perang, yang terjadi keberuntungan, yang terjadi kerugian. Berarti dia meyakini bahwa terjadinya alam semesta ini karena pengaruh bintang-bintang. Maka ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang dimakan dengan ilmu ta'thir, yaitu yang memiliki pengaruh, penjelasannya adalah menjadikan keadaan bintang, planet, dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentu berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi. Jadi dia meyakini bahwa peristiwa-peristiwa di bumi, ya, itu ditentukan dengan tanda-tanda yang ada di bintang atau isyarat bahwa ini menunjukkan kalau ini menunjukkan ini tidak baik. Kalau isyarat ini, kalau ini berarti menunjukkan hal ini baik. Kalau ini tanda seperti ini, bintang seperti ini berarti menunjukkan nasib jodohnya kurang baik. Kalau bintang ini jodohnya baik dan sebagainya. Nah, ini juga sama, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat dan menjerumuskan seseorang masuk pada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini
bahwa bintang itulah yang mempengaruhi alam semesta, berarti dia telah keluar dari keislaman, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya meyakini bahwa itu menyertai saja, bahwa tetap Allah yang menciptakan, tapi itu yang menyertai, itu dia telah berbuat perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujumi, iktabasa syu'batan minas sihr. Zada mazad." Barang siapa mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Ini bagian daripada ilmu nujum yang tidak dibolehkan, yang dia terjerumus pada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu at-tasyir, yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Misalnya apa? Untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan hilal. Itu bintang-bintang ada di langit. Awal Ramadan, akhir Ramadan dan sebagainya. Itu untuk masalah agama, bukan untuk tujuan mengetahui baik buruknya nasib seseorang atau jelek baiknya seseorang dalam perjodohan, bukan itu. Tapi untuk kemaslahatan agama. Kalau sekarang sudah masuk Ramadan, segera dia puasa. Dia bahwa dia ini menunjukkan akhir Ramadan, maka akan masuk pada bulan Syawal untuk merayakan hari Idul Fitri. Atau untuk mengetahui arah. Ini arahnya kemana ya? Oh, ini bintang timur, ini bintang ini. Tidak ada tujuan yang lain untuk mengetahui bahwa ini arah ini, ya. Bukan untuk tujuan meramalkan nasib-nasib seseorang, meramalkan meramalkan masa depan pada alam semesta ini. Nah, ini yang ilmu yang bermanfaat dan ini yang dibolehkan untuk dipelajarinya. Kenapa itu perlu kita ketahui? Karena sesungguhnya alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa mengatur, tiada yang bisa merubah dan sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang berkeyakinan di antara makhluk-makhluk Allah, dia bisa melakukan apa yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka sesungguhnya dia telah masuk terhadap perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati, dan bagi orang-orang yang suka membaca dalam majalah atau apapun bahwa sekarang saya bintangnya bintang apa ini, zodiak bintang apa, tinggalkan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah datang kepada seorang peramal, meskipun hanya tulisan saja. Apa hukumnya? Bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 atau 40 malam, atau naudzubillah lebih daripada itu, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.